Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, LPD Sogra tetap teguh dalam komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam acara yang dihadiri hampir 90% undangan, yakni sekitar 307 dari 400 orang yang diundang, antusiasme keramat tetap tinggi meskipun situasi ekonomi dan cuaca yang menantang. Menurut pernyataan pemucuk LPD Desa Adat Sogra, Iwayan Putra, tahun 2024 menjadi momentum bagi mereka untuk melakukan perbaikan internal. Dari tahun 2023 hingga rencana di tahun 2025, pihaknya masih fokus pada perbaikan ke dalam. LPD Desa Adat Sogra ingin memastikan bahwa timnya siap mengelola aset yang mencapai 94 miliar rupiah dengan laba 1,6 miliar rupiah per 31 Desember 2024 dengan baik. Dalam upayanya meningkatkan kualitas layanan, LPD Sogra tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola serta digitalisasi. Saat ini, layanan sudah berbasis online dengan sistem IBS, Mobile LPD, atau MPC. Semua transaksi bisa dilakukan dalam satu sistem one-stop shopping. Lebih lanjut, LPD Sogra juga terus melakukan inovasi dengan menyiapkan layanan ATM bagi nasabah. Pihaknya selalu melakukan upgrade dan perbaikan. Tahun ini akan menyediakan layanan ATM untuk memudahkan transaksi bagi nasabah. Sebagai lembaga yang berakar kuat dalam masyarakat adat, LPD Sogra tetap berpegang pada perannya dalam mendukung pembangunan desa. Sesuai dengan peraturan daerah, Perda, mereka mengalokasikan 20% dana pembangunan desa, sementara 40% dana sosial disalurkan langsung ke desa adat, 10% ke Banjar Adat, dan sisanya dikelola oleh LPD untuk keperluan sosial lainnya. LPD Desa Adat Sogra juga turut menanggung biaya upacara adat. Dari 12 upacara yang diadakan setiap tahun, LPD bertanggung jawab atas 4 diantaranya. Sisanya dikelola oleh desa adat. Dengan demikian, masyarakat dapat melaksanakan adat dan tradisi mereka tanpa harus terbebani secara finansial. Tahun ini, LPD Sogra mengalokasikan dana sebesar Rp320.263.546.16 untuk pembangunan desa. Angka ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat adat. Menghadapi tahun 2025, LPD Sogra tidak menetapkan target besar dalam hal ekspansi aset, melainkan lebih mengutamakan kedekatan dengan masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian LPD Sogra kepada masyarakat adalah program dana duka bagi nasabah yang berpulang. LPD Sogra mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan demi kemajuan bersama. Diharapkan Keramas selalu melakukan koreksi, kontrol, dan memberikan masukan kepada LPD Sogra. Dari situlah kemajuan akan tercipta, dan tugas sebagai pengelola LPD dapat terlaksana dengan baik. Hari ini yang berbeda adalah di mana situasi yang sangat-sangat dalam ekonomi yang seperti ini, terus situasi musim juga, namun antusias para krame kami, baik itu krame Marep maupun krame Tamil itu bisa hadir hampir 90%. Ke desa adat selain sesuai dengan Perda, kita itu menyerahkan 20% dari dana pembangunan desa. Sudah barang tentu kita mengusulkan ya dalam praram itu, dalam praram LPD dana 40% dana sosial itu kita berikan ke desa adat, 10%-nya ke Banjar Adat, yang 50%-nya kita yang kelola. Selebihnya kita menyiapkan biaya-biaya puja wali, di mana di desa adat dari 12 puja wali yang ada dalam setahun, itu 4 kali kita yang handle, sisanya desa adat yang menghandle. Krame cukup datang, ngayah, dan melakukan pepeson sesuai dengan adat istiadat yang ada di Sogres. Kita tidak punya target banyak, yang jelas kita akan selalu berada di tengah-tengah nasabah. Bagaimana kita selalu berada dalam keadaan apapun, tentu kalau sudah kita berada di tengah-tengah nasabah, masalah besar, kecil, dan masalah baik, kurangnya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Sementara itu, Jero Bendesa Adat Sogra yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas LPD Sogra, Jero Mangkuayan Sukra, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap acara yang diselenggarakan oleh LPD Sogra pada bulan ini. Ia menegaskan bahwa LPD memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan desa adat serta mendukung berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menopang perekonomian desa adat, LPD Sogra terus memberikan kontribusi yang signifikan. Tahun ini, LPD Sogra mengalokasikan dana pembangunan desa adat sebesar 20% dari laba, yaitu sekitar 320 juta rupiah. Namun,
Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan dan penguatan modal LPD, sebanyak 25% dari dana tersebut dikembalikan untuk memperkuat modal usaha. Menurut Jero Mangkuayan Sukra, keseimbangan antara aset dan modal sangat penting bagi keberlanjutan LPD. Jika aset LPD tinggi, tetapi modalnya tidak seimbang, maka akan sulit untuk mempertahankan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya mengimbangi tingginya aset dengan penguatan modal, agar perjalanan LPD semakin kokoh dan berkelanjutan. Sebagai Ketua Badan Pengawas LPD, Jero Mangkuayan Sukra berharap masyarakat semakin memahami peran dan fungsi LPD. Ia menekankan pentingnya kesadaran dalam meminjam dan mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan agar siklus keuangan tetap sehat. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan disiplin dalam operasional LPD. Saya selaku pengawas, apresiasinya sangat tinggi, sangat mengapresiasi. Artinya terselenggaranya acara ini pada bulan ini dan pada hari ini. Seperti biasa, kalau berbicara tentang kontribusi, LPD sudah banyak. Nah, saya sudah katakan bagian dari LPD adalah bagian dari desa adat, sedangkan sudah banyak berkontribusi. Nah, termasuk punio-punio, sumbangan-sumbangan kepada organisasi, baik perorangan, baik Sulinge, dana pembangunan, dan pengaci juga ada. Itu kontribusi yang nyata saya dapat terima di desa adat. Ketua BKS LPD Kabupaten Karangasem sekaligus pemucuk LPD Desa Adat Sibetan, Made Mastiawan, mengapresiasi pelaksanaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) LPD Sogra yang dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan Perda dan Pergub LPD Bali. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisi LPD Sogra sebagai institusi keuangan yang sehat, dengan peringkat ketiga dari 190 LPD se-Kabupaten Karangasem. Hingga akhir tahun 2024, total aset LPD Kabupaten Karangasem telah mencapai lebih dari 2 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 36 miliar rupiah. Pencapaian ini merupakan bukti nyata sinergi antara penerapan tata kelola yang disiplin dan semangat inovasi dalam pengelolaan keuangan lokal. Pelaksanaan LPJ yang konsisten sesuai dengan ketentuan Demba Perda dan Pergub LPD Bali menjadi sorotan utama dalam evaluasi kinerja LPD di Kabupaten Karangasem. Disiplin dalam pelaporan keuangan ini menjadi fondasi bagi lembaga-lembaga keuangan desa untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan penggunaan dana berjalan secara optimal. Dalam kesempatan yang sama, Made Mastiawan juga menyampaikan penghargaan kepada LPD Sogra. Pihaknya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh LPD yang telah menunjukkan peningkatan kinerja. Keberhasilan pengelolaan keuangan di LPD Kabupaten Karangasem tidak lepas dari dukungan sejumlah tokoh masyarakat tokoh adat yang telah berperan aktif sebagai mitra kebaikan. Sinergi ini menjadi modal penting untuk menjaga kestabilan ekonomi desa dan mendukung program pembangunan lokal yang berkelanjutan. Terima kasih LPD Sogra hari ini merayakan ulang tahun dan pembelian. Jadi dia mengucapkan selamat dan ke depan LPD Sogra dan seluruh LPD di Karangasem selalu meningkat dan bisa memberikan kontribusi terhadap desa adat yang ada di desa adat masing-masing. Selamat dan sukses. Kondisi LPD Karangasem saat ini sangat baik sekali, hasilnya sudah mulai meningkat, perkembangannya sudah mulai kelihatan semenjak adanya COVID kemarin. Harapan saya, mari kita selalu bekerja dengan baik, mengabdi pada desa adat, kita membesarkan lembaga yang kita cintai. Di tengah tantangan ekonomi yang ada, LPD Sogra tetap menunjukkan komitmennya sebagai lembaga keuangan adat yang tidak hanya mengelola aset, tetapi juga memperkokoh ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan inovasi berkelanjutan, LPD Sogra siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.